Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, senang bisa berjumpa lagi dengan Anda semuanya pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran kali ini, video kali ini gitu ya, yaitu tentang teori perilaku konsumen. Nah, apa itu perilaku konsumen? Apa itu teori perilaku konsumen? Jadi ini adalah materi yang menarik ya untuk dibahas karena kita juga sering temui pada kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Oke, yang pertama, jadi apa itu perilaku konsumen ya? Jadi perilaku konsumen ini timbul akibat adanya kendala keterbatasan pada pendapatan gitu ya. Karena adanya keinginan untuk mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk memperoleh kepuasan yang maksimum gitu ya. Nah, teori perilaku konsumen ini menjelaskan bagaimana sih seseorang itu dalam membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu, gitu ya. Jadi, pada teori perilaku konsumen ini ada yang namanya kita perlu paham gitu ya karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen yang seperti apa gitu ya. Karakteristik yang utama di sini yaitu adalah bagaimana konsumen itu bisa mendapatkan kepuasan yang maksimum gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini dalam membeli sebuah barang gitu ya, pastinya mengharapkan apa? Adanya kepuasan gitu ya. Pasti adanya kepuasan tersendiri gitu ya. Misalkan habis beli apa? Sepatu Nike gitu, pasti ada kepuasan tersendiri, ada kesenangan tersendiri gitu ya. Nah, itu adalah salah satu karakteristik konsumen. Adalah mencapai kepuasan yang maksimum gitu ya. Nah, jadinya nanti di sini kita akan bisa mengukur gitu ya, seberapa besar kepuasan maksimum pada seseorang gitu, pada individu gitu ya. Jadi bagaimana mengukur kepuasan maksimum pada seorang konsumen? Nah, kita bisa aplikasikan teori perilaku konsumen. Nah, dalam pendekatan ketika mempelajari perilaku konsumen ini ada dua pendekatan. Apa saja itu? Yang pertama adalah kardinal dan yang kedua adalah ordinal. Apa itu pendekatan kardinal? Ya, jadi pendekatan kardinal ini adalah menyatakan kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dapat diukur dengan angka gitu ya, atau dapat dinyatakan secara kuantitatif gitu ya. Jadi kepuasannya itu bisa diukur secara angka gitu ya. Seberapa besar tingkat kepuasan konsumen. Nah, itu adalah pendekatan kardinal. Lalu yang pendekatan ordinal itu kebalikannya gitu ya. Jadi tidak bisa diukur dengan angka, tidak bisa dikuantifikasi gitu ya. Jadi hanya bisa dibandingkan saja tingkat kepuasan antara barang A, barang B, barang C, dan lain sebagainya. Paham ya sampai di sini? Bagaimana pendekatan dalam perilaku konsumen ini. Jadi ada dua, pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Oke. Baik. Yang pertama, kita masuk pada pendekatan kardinal. Jadi, kepuasan kardinal ini biasa juga disebut dengan marginal utility, gitu ya. Oke, jadi teman-teman di sini ada istilah baru yang perlu difahami, yaitu adalah marginal utility. Pada pendekatan ini, kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka kardinal, gitu ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa pada pendekatan kardinal ini bisa diukur dengan angka. Kemudian, kepuasan dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas. Jadi kepuasannya ini angka-angkanya ini berupa apa? Berupa satuan uang atau berupa utilitasnya berapa besar gitu ya. Nah, bagaimana dengan tinggi rendahnya dari tingkat kepuasan itu? Jadi itu bersifat subjektif ya. Jadi tergantung dari konsumennya seberapa tinggi dan seberapa rendah nilai kepuasannya.
Nah, dalam pendekatan ini akan didasari oleh hukum Gosen gitu ya. Nah, hukum Gosen ini dibuat oleh ahli ekonomi ya dari Jerman. Beliau namanya adalah Hermann Heinrich Gosen ya. Jadi makanya kenapa hukumnya dikenal dengan hukum Gosen. Nah, hukum Gosen ini ada dua. Yang pertama adalah hukum Gosen 1 atau biasa dikenal dengan Law of Diminishing Marginal Utility. Apa itu hukum Gosen 1? Jadi hukum ini, Gosen 1 ini berbunyi bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang, maka tidak secara terus-menerus menambah kepuasan orang yang mengkonsumsinya. Gitu. Jadi sekali lagi, pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan orang yang mengkonsumsinya. Paham ya? Jadi ketika kita mengkonsumsi suatu barang, ya, dengan kemudian mengkonsumsi barang itu lagi dan lagi, maka itu tidak kemudian bisa menambah tingkat kepuasan kita terus bertambah gitu ya. Oke, contoh konkretnya apa, Bu? Contoh konkretnya, misalkan kalau kalian lagi di sela-sela jam istirahat kuliah, lapar, lagi pengen bakso, pengen makan bakso gitu ya. Terus kemudian cari bakso, belilah 1 mangkok bakso. 1 mangkok bakso, oke puas, tapi masih kurang puas. Rasanya belum kenyang, masih pengen nambah 1 mangkok bakso lagi. Akhirnya belilah 1 mangkok bakso lagi. Jadinya berapa totalnya? 2 mangkok bakso ya. Nah, mangkok yang kedua bakso ini kalian pasti merasa adanya mencapai tingkat kepuasan gitu ya. Jadi makan baksonya enak, kenyang, nikmat gitu ya. Jadi ada tingkat kepuasan maksimum pada mangkok yang kedua ini. Lalu bagaimana ketika nambah lagi sampai bakso yang ketiga, mangkok yang ketiga? Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah masih cukup perutnya? Masih cukup buat mangkok yang ketiga? Tentu akan udah kenyang ya, udah semakin kenyang, perutnya udah nggak cukup buat makan bakso yang mangkok yang ketiga. Terus kalau dipaksa pun nanti juga akan muntah-muntah gitu ya. Nah, itu maksudnya adalah hukum Gosen 1 di sini gitu ya. Jadi tingkat kepuasan maksimum kita dalam makan bakso tadi ada pada mangkok kedua gitu ya. Tapi tidak pada mangkok ketiga karena perutnya udah kenyang. Kalau ditambah pun nanti jadi muntah-muntah, udah nggak cukup lagi perutnya. Nah, mangkok yang ketiga ini yang disebut sebagai apa? Penurunan kepuasannya gitu ya. Jadi pada mangkok 1 menuju mangkok kedua ada tingkat kepuasan, ada pertambahan kepuasannya gitu ya. Di mana tingkat kepuasan maksimumnya terjadi pada mangkok kedua ya kan, karena pada mangkok satu tadi kita masih kurang. Lalu pada mangkok kedua, wah ini udah cukup lah. Akhirnya pada mangkok kedua itu adalah tingkat kepuasan maksimumnya terjadi pada mangkok kedua. Lalu kalau ditambah pada mangkok ketiga, perut udah nggak cukup, terus kemudian udah enak gitu ya, maka mangkok ketiga ini yang disebut sebagai diminishing marginal utility gitu ya. Jadi adanya penurunan tingkat kepuasannya. Itu kenapa di sini dikatakan bahwa dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan orang yang mengkonsumsinya. Gitu ya. Paham ya sampai di sini? Oke. Apa Bu contoh yang lain? Contoh yang lain misalkan kalau lagi haus ya, misalkan habis jogging, habis olahraga, atau habis melakukan aktivitas yang lain, kemudian haus, minum air putih, 1 gelas pertama, oke, masih kurang. Gelas kedua, oke, masih kurang. Gelas ketiga, kayaknya sudah pas ya, sudah banyak yang kita minum, ada 3 gelas. Kalau ditambah lagi sampai gelas keempat, kayaknya udah nggak cukup ya. Yang ada malah muntah-muntah, udah nggak pengen minum lagi gitu ya. Nah, berarti pada gelas ketiga itu adalah kepuasan maksimumnya ya. Tingkat kepuasan maksimumnya ada pada gelas ketiga gitu. Karena gelas pertama masih kurang, gelas kedua masih kurang, gelas ketiga udah cukup. Berarti gelas ketiga ini adalah tingkat kepuasan maksimumnya. Nah, kalau ditambah gelas keempat, ini udah nggak cukup ya, udah nggak pengen minum lagi,
udah nggak cukup perutnya juga. Nah, maka gelas keempat ini yang dinamakan apa? Sebagai tingkat penurunan tingkat kepuasannya, gitu ya. Paham ya sampai di sini? Oke, lanjut. Kita masuk ke hukum Gosen 2. Nah, hukum Gosen 2 ini apa itu? Jadi, hukum Gosen kedua ini menjelaskan tentang orang yang atau seseorang yang memenuhi berbagai kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Jadi, hukum Gosen 2 ini adalah intinya manusia itu akan berusaha memenuhi bermacam-macam kebutuhannya, gitu ya, sampai pada tingkat intensitas yang sama. Jadi artinya pada hukum Gosen 2 ini konsumen itu tidak hanya mengkonsumsi satu barang, gitu ya, tapi bisa 2 barang, 3 barang, 4 barang, 5 barang, dan lebih tergantung tingkat pendapatannya. Gitu ya. Jadi apa bedanya? Kalau hukum Gosen 1 tadi, yang dimaksud di hukum Gosen 1 tadi, hanya pada tingkat satu barang saja yang dikonsumsi ya. Jadi misalkan hanya bakso, hanya air putih, hanya barang A, barang B, barang C saja. Gitu. Tapi kalau hukum Gosen 2, tingkat kepuasannya itu apa? Orang itu akan memenuhi berbagai kebutuhannya gitu ya. Jadi kalau pada hukum Gosen 2 ini tidak hanya satu barang tapi ada 3 barang dan lain sebagainya gitu ya. Artinya sekali lagi bahwa hukum Gosen 2 ini manusia akan berusaha memenuhi bermacam-macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Tingkat intensitas yang sama ini maksudnya apa? Tingkat kepuasannya sama. Contohnya apa? Contohnya oke. Misalkan pada barang A kita kasih contoh sepatu misalkan ya. Dalam membeli sepatu mungkin satu sepatu saja masih kurang gitu ya. Beli lagi 2 sepatu. 2 sepatu saja masih kurang, beli lagi 3 sepatu, sepatu ketiga. Oke lah, kemudian dirasa cukup. Maka tingkat kepuasan pada sepatu ini ada pada sepatu ketiga. Lalu kemudian tidak hanya beli sepatu, tapi perlu juga beli baju, pakaian gitu ya. Pakaian 1, oke. Pakaian 2, masih kurang. Pakaian ketiga, masih kurang. Pakaian keempat, masih kurang. Karena butuh banyak baju buat ganti-ganti gitu ya, buat berangkat kuliah misalkan. Terus kemudian baju kelima masih kurang. Sampai baju keenam, oh ya kayaknya ini udah cukup deh buat seminggu ke kampus gitu ya misalkan. Jadi tingkat kepuasan pada baju, tingkat kepuasan maksimumnya ada pada baju ke-6 gitu ya. Lalu apalagi? Mungkin nggak hanya baju, pakaian, tapi juga apa? Tas misalkan ya. Tasnya pengennya buat ganti-ganti sesuai dengan warna sepatu dan warna bajunya misalkan. Akhirnya beli tas 1, oke. Kayaknya masih kurang deh buat ganti-ganti. Akhirnya beli tas 2. Oke deh, kayaknya udah cukup nih tas kedua. Nah, maka tingkat kepuasan maksimumnya ada pada tas kedua. Tapi sekali lagi, dalam membeli sepatu, baju, pakaian, terus kemudian tas ini didasari atau dibatasi oleh pendapatan, gitu ya. Nah, artinya berarti apa tadi? Pada sepatu yang ketiga itu sudah apa namanya terjadi kepuasan maksimum. Kemudian pada pakaian tadi pada pakaian yang keenam terjadi kepuasan maksimum. Terus kemudian pada tas kedua terjadi kepuasan maksimum. Jadi itu yang dimaksud pada hukum Gosen 2 contohnya ya. Bermacam-macam kebutuhan sampai pada tingkat intensitas yang sama, pada tingkat kepuasan yang sama. Berarti tingkat kepuasan yang sama ini tadi terjadi pada sepatu pada tingkat ketiga, kemudian pada pakaian pada tingkat keenam, ya, terus kemudian tas pada tas yang kedua. Nah, itu yang disebut dengan intensitas yang sama. Gitu ya. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian marginal utilitas ya atau marginal utility tadi ya adalah tambahan kepuasan sebagai akibat bertambahnya satu satuan barang yang dikonsumsi. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa marginal utility itu adalah tambahan kepuasan sebagai akibat bertambahnya satu satuan barang yang
dikonsumsi, gitu ya. Marginal utility turunan, marginal utility itu adalah turunan dari total utility atau total utilitas, di mana total utility ini menunjukkan jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi berbagai jumlah barang, gitu ya. Nah, jadi total utility ini adalah total atau jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi berbagai jumlah barang, gitu ya. Total semuanya kepuasannya itu ada berapa sih? Berapa sih tingkat kepuasan dari mengkonsumsi semua barang? Nah, itu disebut dengan total utility. Tapi kalau marginal utility itu adalah tambahan kepuasan sebagai akibat bertambahnya satu satuan barang yang dikonsumsi. Contohnya tadi, ketika mengkonsumsi satu mangkok bakso, kemudian masih kurang, akhirnya beli lagi mangkok yang kedua. Nah, mangkok yang kedua ini yaitu yang disebut sebagai marginal utility, gitu ya. Jadi mangkok yang kedua dikurangi mangkok yang ke satu ini disebut marginal utility. Bertambahnya satu satuan barang yang dikonsumsi. Lalu nambah lagi mangkok ketiga. Nah, mangkok ketiga ini yang disebut sebagai marginal utility ya. Karena bertambahnya satu satuan barang yang dikonsumsi. Jadi mangkok 1, mangkok 2, dan mangkok 3 sampai mangkok ketiga ini yang disebut dengan total utility. Ya. Jadi jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi berbagai jumlah barang. Oke, paham ya? Jadi kita sudah dapat dua istilah di sini. Yang pertama adalah marginal utility, kemudian yang kedua yaitu total utility. Jadi marginal utility ini didapatkan dari turunan dari total utility. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana perhitungan dari marginal utility dan total utility. Oke, kalau kita lihat ya, di sini ada kurva. Kurva total utility ini bermula dari titik 0 yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang, gitu ya. Jadi awal mulanya dari titik 0, tidak mengkonsumsi apapun, gitu ya. Selanjutnya akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi. Jadi kurva ini akan terus naik seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi, gitu ya. Nah, kemudian dan pada akhirnya akan turun apabila terjadi titik jenuh, gitu ya. Jadi awal mulanya dalam mengkonsumsi barang ya, maka kurvanya akan naik terus naik. Kemudian puncaknya di sini ini adalah titik kepuasan maksimumnya. Jadi tingkat kepuasan maksimumnya itu ada pada puncaknya, yaitu di sini adalah pada saat X3. Ya. Terus kemudian pada akhirnya akan turun apabila mencapai titik jenuh. Jadi karena setelah mencapai titik kepuasan maksimum, ketika terus terus dilakukan dalam mengkonsumsi barang, ya, maka akan turun apalagi mencapai titik jenuh gitu ya. Jadi turun bahkan bisa sampai negatif nilainya. Seperti itu ya. Jadi contohnya misalkan tadi ketika beli bakso ya, yang pertama oke masih bisa, terus kemudian nambah mangkok kedua oke masih bisa, nambah mangkok ketiga kayaknya ini udah yang cukup, yang paling cukup gitu ya, udah pas di perut, terus kemudian udah kenyang juga, terus kemudian pas aja di di mangkok yang ketiga ini dirasa sudah kenyang, sudah nikmat dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika disuruh nambah lagi sampai mangkok keempat, mungkin masih bisa, perut masih bisa nerima, masih bisa masuk ya. Tapi sudah mulai jenuh di situ, udah mulai bosan, udah mulai enak gitu ya. Apalagi ditambah mangkok kelima, tambah enak lagi, tambah nggak kuat lagi ya, tambah muntah-muntah lagi seperti itu. Nah, ini yang dinamakan apa? Akan adanya akan turunnya kurva gitu ya, karena mencapai titik jenuh. Gitu ya. Jadi ketika di awal mula kurva ini tingkat kepuasannya terus bertambah sampai pada puncak kepuasannya, kemudian ketika terus ditambah lagi barang tersebut maka akan turun gitu ya, titik jenuhnya udah mulai bosan, udah mulai enak. Nah, ini yang disebut sebagai hukum Gaussian tadi, hukum Gaussian 1 ya.
Hukum Gaussian 1, yaitu pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan orang yang mengkonsumsinya. Jadi ini yang dinamakan kurva low diminishing marginal utility gitu ya. Karena akan menurun pada setelah terjadi tingkat kepuasan maksimumnya. Oke, paham sampai di sini? Nah, semakin banyaknya barang yang dikonsumsi, maka marginal utility-nya semakin berkurang, gitu ya. Bahkan bisa jadi negatif tadi ya, gitu ya. Jadi semakin banyaknya barang yang dikonsumsi, maka marginal utility-nya semakin berkurang ya. Kalau kita lihat tadi di sini, apa sih marginal utility itu? Marginal utility itu akibat bertambahnya satu satuan barang yang dikonsumsi, gitu ya. Jadi tingkat kepuasannya gitu. Misalkan ketika mengkonsumsi barang satu atau mangkok bakso yang pertama, tingkat kepuasannya yaitu sebesar 10. Lalu ketika nambah lagi mangkok yang kedua, tingkat kepuasannya yaitu sebesar 20. Lalu ketika mangkok yang ketiga, kepuasannya yaitu sebesar 30. Nah, marginal utility-nya yaitu adalah bertambahnya satu satuan barang yang dikonsumsi gitu, yaitu 30 dikurangi 20, yaitu sebesar 10. Jadi tambahan mangkok yang ketiga ini besar marginal utility-nya yaitu sebesar 10, di mana dikurangi dari besar kepuasan pada mangkok ketiga dikurangi dengan mangkok kedua. Itu yang disebut dengan marginal utility. Nah, sampai sini bahkan bisa negatif gitu ya. Gitu ya. Kalau kita lihat bahkan setelah mencapai titik tertentu bisa menjadi negatif. Artinya marginal utility-nya akan semakin menurun gitu ya. Nah, marginal utility itu tadi kan sudah dikatakan ya bahwa didapatkan dari turunan total utilitas atau rumusnya yaitu marginal utility sama dengan delta TU dibagi dengan delta X. Delta X di sini adalah barangnya gitu ya. Sementara TU di sini adalah total utility. Jadi turunan dari total utility. Paham ya? Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi total utility dan marginal utility-nya ya. Di sini ada grafik ya. Kalau kita lihat. Nah, garis vertikalnya ini adalah utilitas total atau total utility. Kemudian garis horizontalnya adalah kuantitas, quantity, seberapa banyak barang yang dikonsumsi. Oke, kita lihat di sini nih ada kolom kuantitas barang dikonsumsi. Ya, pada saat mengkonsumsi 0 jelas total utilitasnya 0 ya. Kepuasannya adalah 0 gitu. Tapi kemudian ketika mengkonsumsi satu barang ya, total utility-nya adalah 10. Tingkat kepuasannya yaitu adalah 10 gitu ya. Anggaplah ini mengkonsumsi apa ya? Misalkan ini mengkonsumsi bakso tadi deh gitu ya. Atau mengkonsumsi buah mangga misalkan ya. Jadi ketika makan satu mangga, beli satu mangga, total utilitasnya adalah sebesar 10. Terus kemudian beli lagi mangga yang kedua, total utilitasnya atau tingkat total kepuasannya adalah sebesar 18 nambah. Terus kemudian beli lagi mangga yang ketiga, total utilitasnya yaitu sebesar 24 misalnya ya. Nah, kita lihat nih sambil kita lihat di grafiknya. Jadi kita buat grafiknya ya, total utility dan kuantitas. Ketika beli barang satu atau beli mangga satu, tingkat kepuasannya pada titik ini. Lalu beli mangga yang kedua, total utility-nya sebesar 20, maka titiknya di sini. Lalu beli mangga yang ketiga, yaitu sebesar 24, maka kita hubungkan titiknya di sini. Kita lihat nih, grafiknya terus mengalami peningkatan ya, berarti tingkat kepuasannya terus bertambah. Lalu pada mangga yang keempat, kemudian naik lagi tingkat kepuasannya
sebesar 28, titiknya di sini, terus kemudian mangga yang kelima sebesar 30, titiknya di sini ya. Kita lihat, wah semakin naik ya. Berarti kepuasannya terus bertambah. Kemudian pada mangga yang keenam, total utility-nya masih sama 30. Oh, berarti kepuasannya mulai sama nih, mulai mandek ya, sebesar 30. Lalu beli lagi konsumsi mangga yang ketujuh, ternyata kepuasannya total utility-nya yaitu sebesar 28. Apa yang terjadi di sini? Adanya penurunan ya. Yang tadinya total utility-nya 30, setelah konsumsi yang ketujuh, mangga yang ketujuh, ternyata total utility-nya turun menjadi 28. Kalau kita lihat grafiknya di sini, ya 5 dan 6, kemudian pada mangga yang ketujuh, terjadi adanya penurunan ya. Nah, kita lihat nih, turun sebesar berapa? 3 poin ya. 2 poin, maaf. Jadi turun, yang tadinya naik, kemudian turun. Berarti di sini kita bisa analisa tingkat kepuasan maksimumnya itu pada mangga yang keberapa? Pada konsumsi mangga yang kelima dan keenam. Berarti puncak kepuasan maksimumnya yaitu pada titik kelima dan keenam. Pada konsumsi mangga yang kelima dan keenam. Artinya yang ketujuh ini sudah mulai terjadi adanya penurunan kepuasan, gitu ya. Nah, bagaimana dengan marginal utility-nya? Bagaimana kita bisa tahu berapa penambahan setiap adanya tambahan barang yang dikonsumsi? Nah, marginal utility itu didapatkan dari turunan total utilitas. Ya, kalau di sini itu adalah didapatkan dari mana? Dari pengurangan total utilitas sebelumnya. Ya, jadi karena adanya tambahan gitu ya. Masih diingat marginal utility itu adalah tambahan atau pengurangan atas tambahan konsumsinya gitu ya. Berarti pada saat konsumsi barang yang pertama marginal utility-nya adalah sebesar 10. Pada saat konsumsi mangga yang kedua marginal utility-nya yaitu adalah 8 gitu ya. Tambahannya berapa tingkat kepuasannya? Ada tambahan sebesar 8 dalam pada tingkat kepuasan mangga yang kedua. Lalu mangga yang ketiga, marginal utility-nya adalah 6. Keempat adalah 4, dan terus sampai marginal utility-nya pada konsumsi mangga yang kelima dan keenam hanya 0 gitu ya. Karena mandek, udah nggak nambah lagi nih tingkat kepuasannya, sama-sama sebesar 30. Berarti marginal utility-nya di sini adalah 0 gitu ya. Karena tidak ada tambahan tingkat kepuasannya, total utilitasnya nggak ada tambahan gitu ya, sama gitu. Lalu pada konsumsi barang yang atau mangga yang ketujuh, marginal utility-nya adalah negatif 2, karena terjadinya penurunan dari 30 ke 28. Nah, kalau kita buat grafiknya ya, dari utilitas marginal ini, garis horizontalnya itu adalah masih sama quantity atau kuantitas, kemudian vertikalnya adalah utilitas marginal. Ya, kalau kita buat grafiknya, kita hubungkan titik-titik tadi ya, maka terlihat ya di sini adanya penurunan ya tingkat kepuasannya. Yang pertama jelas tingkat kepuasannya sangat tinggi gitu ya. Lalu pada pada konsumsi mangga yang kedua adalah sebesar sekian, dan terus terjadi penurunan gitu ya. Karena marginal utility-nya tambahannya akan semakin sedikit gitu ya. Nah, marginal utility itu salah satu cirinya bahwa total utilitas maksimumnya, puncaknya itu selalu terjadi pada saat marginal utility-nya adalah 0. Atau marginal utility-nya adalah 0 ketika total utilitasnya adalah yang paling maksimum gitu ya. Gitu. Jadi kalau digrafikkan ini akan memotong garis horizontal karena negatif. Jadi ini kurang pas ya grafiknya. Seperti itu. Paham ya?
Jadi ada dua istilah, marginal utility dan total utility. Jadi teman-teman juga sudah paham bagaimana membuat grafik dari, maksudnya membuat kurva dari total utility dan marginal utility-nya. Nah, jadi ini adalah bukti dari adanya marginal utility yang semakin menurun, bahkan bisa mencapai negatif, ya, gitu. Jadi sekali lagi teman-teman bisa memahami bahwa tingkat kepuasan maksimum puncaknya itu terjadi ketika marginal utility-nya adalah 0, gitu ya. Jadi mulai memotong sumbu horizontalnya. Nah, kalau dilihat di sini ada contoh ya, apa namanya, membandingkan antara barang A dan barang B. Nah, ini yang berlaku pada hukum Gosen 2 tadi ya, bahwa bisa memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Kalau yang tadi contoh di sini adalah hanya satu barang, berarti ini contoh pada hukum Gosen 1 dan ini masuk pada hukum Gosen 2 ya. Jadi ada produk A dan produk B gitu ya. Kalau kita lihat di sini dalam 7 kali mengkonsumsi barang tersebut, yang pertama pada barang produk A. Marginal utility-nya adalah sebesar 10. Maka apa namanya? Total utility-nya adalah 10 ya. Gitu ya. Jadi pada produk A dan produk B ya, di sini diketahui marginal utility-nya. Nah, kemudian di sini diketahui syarat kepuasan maksimum. Jadi, syarat kepuasan maksimum itu didapatkan dari marginal utility dibagi dengan price gitu ya. Gitu. Jadi kalau barang A berarti marginal utility barang A dibagi dengan harga barang A gitu ya. Nah, di sini ada dua barang, ada produk A dan produk B gitu ya. Berarti di sini adalah marginal utility dibagi dengan harga pada barang A. Di sini diketahui marginal utility pada ketika mengkonsumsi barang yang pertama yaitu adalah sebesar 10 marginal utility-nya. Maka turunannya syarat kepuasan maksimumnya di sini adalah sebesar 10 ya. Karena MU dibagi P. P-nya di sini adalah berapa? Price-nya harga barang A yaitu adalah sebesar 1, price harga B, barang B yaitu adalah sebesar 2. Oke. Nah, berarti ketika barang konsumsi yang kedua, marginal utility-nya tambahannya yaitu sebesar 8. Maka syarat kepuasan maksimumnya yaitu adalah sebesar 8. Lalu ketika konsumsi barang yang ketiga, marginal utility-nya adalah 7, maka kepuasan maksimumnya yaitu sebesar 7. Karena 10 dibagi 1 adalah 10, 8 dibagi 1 adalah 8, 7 dibagi 1 adalah 7, dan seterusnya. Sampai barang yang ketujuh. Lalu bagaimana dengan produk B? Kita lihat marginal utility-nya tambahan ketika membeli satu adalah sebesar 24. Maka kepuasan maksimumnya ya MU dibagi P, marginal utility dibagi price, itu sebesar berapa? 24 dibagi harganya yaitu 2. Berarti kepuasan maksimumnya adalah 12. Kemudian ketika konsumsi barang kedua, marginal utility-nya adalah 20. Maka kepuasan maksimumnya yaitu 20 dibagi 2 adalah 10. Dan seterusnya sampai barang yang ketujuh. Maka kepuasan maksimumnya di sini akan menghasilkan apa? Utilitas marginal yang sama besarnya gitu ya. Artinya ketika mengkonsumsi produk A, maka utilitas marginalnya akan sama, tingkat kepuasannya pada produk B, itu produk A itu terjadi pada ketika konsumsi barang yang kedua, sementara produk B ketika mengkonsumsi barang yang keempat. Seperti itu ya. Jadi intensitasnya yang sama ketika produk A pada
unit yang kedua dan produk B pada unit yang keempat. Seperti itu ya. Dan sekali lagi diingat bahwa syarat kepuasan maksimum itu didapatkan dari marginal utility dibagi dengan price gitu ya. Syarat kepuasan maksimum itu didapatkan dari marginal utility dibagi dengan harga. Nah, dari pendekatan kardinal tadi, ada sebenarnya kelemahan dan kritik gitu ya terhadap pendekatan kardinal ini. Apa itu kritiknya ya? Jadi, kritiknya dari pendekatan kardinal ini karena bersifat subjektif gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada alat ukur yang tepat dan sesuai dalam mengukur berapa tingkat kepuasan konsumen gitu ya. Jadi tingkat kepuasan konsumen itu sebenarnya tidak bisa diukur dengan satuan gitu ya, baik dari uang, baik dari tingkat kepuasannya. Jadi kelemahannya di situ gitu. Jadi angka-angka tadi dari mana, Bu? Angka-angka yang ada pada pendekatan kardinal itu ya hanya asumsi saja gitu ya. Jadi hanya diasumsikan bahwa tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi barang A adalah sekian. Tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi barang B kira-kira adalah sekian. Jadi angka-angka tadi itu adalah bersifat subjektif gitu ya. Kalau coba deh dipikir gitu ya bahwa ketika kita mengkonsumsi suatu barang gitu ya, apakah kita bisa mengukur seberapa besar sih tingkat kepuasan kita dalam mengkonsumsi barang itu? Nggak bisa diukur ya. Ketika kita beli sepatu, gitu ya. Apakah kita bisa mengukur berapa besar tingkat kepuasan kita beli sepatu itu? Nggak bisa, gitu ya. Jadi, angka atau kuantitatif tadi yang bisa diukur itu adalah hanya subjektif gitu ya. Jadi hanya bersifat asumsi saja, hanya bersifat kira-kira saja gitu ya. Nah, itu kelemahan-kelemahan dari pendekatan kardinal. Karena adanya kelemahan ini pada pendekatan kardinal, maka dibuatlah pendekatan ordinal yang tidak bisa dikuantifikasi. Jadi yang bisa dibandingkan seperti apa sih kepuasan pada barang A, pada barang B, pada barang C dan sebagainya. Jadi berbanding terbalik dengan pendekatan kardinal ini. Nah, bagaimana itu pada pendekatan ordinal? Nah, kita akan bahas pada video selanjutnya, pada pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Sampai di sini, semoga teman-teman bisa memahami ya, bagaimana itu pada teori perilaku konsumen. Oke, gitu ya terkait dengan teori perilaku konsumen pada pendekatan kardinal. Jadi memang manusia itu memang kepuasannya itu tiada henti gitu ya. Kalau ngikutin hawa nafsu pasti selalu nggak ada habisnya gitu ya. Akan mengkonsumsi terus-menerus, akan cari kepuasan terus-menerus, bahkan tak terhingga gitu ya. Karena hawa nafsu manusia itu tidak terbatas gitu ya. Tingkat kepuasan konsumen itu akan tingkat kepuasannya akan terus dicari gitu ya. Nah, bagaimana konsep dalam Islam ya? Karena kita orang Islam, yang ada kita haruslah bersifat qanaah gitu ya. Jadi sikap rela menerima gitu ya atau merasa cukup dengan yang ada gitu. Jadi dalam Islam kita sudah sudah dikatakan ya bahwa tidak boleh berlebih-lebihan gitu ya. Jadi ya sudah qanaah saja, sikap rela menerima atau merasa cukup. Tadi kalau misalkan beli bakso, ya udahlah beli bakso satu saja cukup gitu ya. Mungkin bakso yang kedua bisa dipakai buat traktir temennya gitu ya. Jadi tidak berlebih-lebihan seperti itu ya. Jadi merasa cukup dan menerima apa yang ada. Jadi tidak mengikuti hawa nafsu. Itu kalau dalam konsep Islam gitu ya. Nah, kalau misalkan nih, kira-kira bagaimana dengan konsep Islam pada
pada kurva total utility ini. Bagaimana? Kalau di dalam teori ini kan ketika kita mencapai tingkat kepuasan maksimum dan menambah konsumsi barang tersebut, maka mulai adanya kejenuhan gitu ya, mulai turun gitu ya. Nah, bagaimana dengan konsep Islam gitu ya? Dalam konsep Islam itu artinya tadi adanya sifat qanaah yang rela menerima atau yang merasa cukup. Bisa saja pada berhenti di sini atau tingkat kepuasannya maksimum di sini gitu ya. Lalu sisanya dipakai buat apa? Uangnya gitu ya. Jadi kan ini kan terbatas pada pendapatan gitu ya. Kalau pendapatannya hanya sebesar misalkan katakanlah 500.000, maka dalam membeli barang maksimalnya ya 400.000 ya, atau mentok-mentok 500.000. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak menggunakannya habis untuk membeli barang yang sama, untuk membeli barang serupa hanya untuk mencapai tingkat kepuasan gitu ya, maka akan ada sisa di situ yang bisa digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang lain, tidak membeli barang yang sama untuk mencapai kepuasan gitu ya. Untuk apa misalnya? Untuk sedekah gitu ya, untuk infak dan lain sebagainya, untuk kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, untuk kegiatan hal-hal yang bermanfaat, yang sosial gitu. Justru dengan adanya konsumsi yang berupa hal-hal sosial tadi ya, sedekah, infak dan lain sebagainya, justru tidak akan adanya diminishing marginal utility seperti itu ya. Tidak akan ada yang namanya titik jenuh. Otomatis di sini akan terus naik gitu ya. Tingkat kepuasannya akan terus bertambah. Tingkat kepuasan batin gitu ya. Justru malah adanya intangible utility bahkan gitu ya, atau intangible benefit. Ada kepuasan-kepuasan yang yang tidak terhitung gitu ya. Ada manfaat-manfaat yang tidak bisa kita hitung nilainya seperti itu. Bisa saja dari titik sini 30 justru malah semakin naik menjadi 40, 50 dan seterusnya. Akan terus bertambah gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita coba terapkan dalam konsep Islam mungkin seperti itu gitu ya. Kalau ini kan dari teori ekonominya. Oke, semoga bisa difahami. Oke, saya harap semoga teman-teman semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan, apa yang baru saja saya jelaskan, untuk supaya lebih mudah lagi, supaya lebih luas lagi wawasannya, bisa sambil bisa sambil dibaca dari referensi-referensi yang lain. Oke, baik. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.